Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini untuk pendiskusian kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana mengenai konsep memahamkan demokratisasi sebagai salah satu proses politik. Diskusi yang akan dilaksanakan kali ini bagaimana diskusi ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Aldi Afianto dengan NIM 1824089. Jadi mungkin kalau untuk sebagai awalan, sebenarnya demokrasi, teokrasi mungkin nanti juga akan masuk dalam pembahasan dan hal-hal yang menyangkut mengenai soal perspektif demokrasi dan demokratisasi itu sebagai proses sebuah politik. Jadi di dalam politik yang bagaimana memuat unsur kepentingan, kan tapi bagaimana ketika kita berada di negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya. Pasti di situ ada salah satu proses perpolitikan yang akan memuat bagaimana tarapan untuk mendemokratisasi di dalam mulai dari pengambilan kebijakan di dalam pemerintahan, pengambilan hal-hal apapun, misalkan kayak undang-undang dan lain sebagainya. Baik, untuk yang pertama, demokrasi. Mungkin kita banyak mengerti demokrasi dan lain sebagainya. Kata demokrasi itu berasal dari salah satu bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata demos dan kratos. Itu demos itu kan artinya bagaimana rakyat. Jadi sebuah sistem pemerintahan yang dari mana itu berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Begitu pula di dalam pemerintahan di Indonesia. Karena di Indonesia juga menganut bagaimana pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi. Jadi kalau kita bisa, ada salah satu pendapat bagaimana mengenai demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah metode politik. Bagaimana sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik oleh warga negara di negara yang diberikan kesepakatan untuk memilih. Jadi kita diberi kesepakatan nih, bagaimana siapa sih yang mau memimpin kita? Kita kan diberi kesempatan bagaimana ketika di pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi, di situ kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara yang kita berada di situ. Bagaimana di dalam hal itu pasti akan menerapkan bagaimana pemilu dan lain sebagainya. Bagaimana suara siapa yang terbanyak. Menurut David Lestram. Bagaimana mengenai konsep demokrasi? Sebenarnya konsep demokrasi kalau kita telisik lebih jauh, konsep demokrasi ini dia lahir. Awalnya itu dari Yunani kuno. Mungkin kalau kawan-kawan yang mempelajari mengenai filsafat, di situ pasti akan tidak asing lagi mengenai the polis dan Athena. Athena adalah salah satu bentuk negara pertama yang dimana di situ sebagai embrio terbentuknya sistem demokrasi yang mungkin kita kenal sampai saat ini, yaitu berada di sekitar tahun 4 sampai dengan 6 Masehi lah. Bagaimana dinamika atau dialektika yang terjadi di dalam negara polis Athena tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat juga sistem demokrasi, mungkin demokrasi klasik pada saat itu atau awal-awal, bagaimana kita bisa melihat bagaimana mulai dari pendapat Socrates atau ada filsuf dan yang lainnya mengenai adanya demokrasi tersebut. Demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Jadi
ketika kita melihat dan kita memahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan ini, kita bisa melihat atau kita bisa melihat ada beberapa bentuk pemerintahan. Misalkan pemerintahan berbasis kerajaan. Ada pemerintahan yang monarki dan lain sebagainya. Jadi di situ dapat kita lihat sebenarnya dari bentuk pemerintahan-pemerintahan ini mana sih yang lebih baik. Akan tapi ada juga yang berpendapat demokrasi ini salah satu bentuk pemerintahan yang paling buruk. Akan tetapi demokrasi adalah bagaimana bentuk pemerintahan yang paling baik yang pernah ada. Ada juga bagaimana di dalam awalnya, bagaimana terbentuk demokrasi, di situ ada pemerintahan yang modelnya klasik. Di situ ada pendapat menurut Aristoteles, Plato, Polimbus, dan yang lainnya. Mereka berbicara mengenai bagaimana monarki atau kerajaan, bagaimana tirani yang hidup di dalam demokrasi pun juga ada. Di situ tirani bagaimana ciri khas dengan otoritarisme, yang dimana di situ ya kesenang-menangan dalam menjalankan pemerintahan. Ada juga aristokrasi, bagaimana juga ada oligarki. Oligarki ini mungkin kalau kita lihat juga isu-isu terkini mengenai kalau di Indonesia sempat mencuat dan mungkin sampai sekarang tidak asing lagi di telinga mengenai adanya oligarki. Oligarki adalah bagaimana pemerintahan tersebut dikuasai oleh segelintir orang. Bagaimana segelintir orang ini dia memang melalui metode dari beberapa contoh. Kalau kita lihat di Indonesia, oligarki yang berkuasa saat ini dia memang melalui metode demokrasi. Ya, salah satu penyakit dari demokrasi itu akan memunculkan oligarki. Di situ, kawan-kawan. Demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan, sebenarnya penjalan demokrasi ya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Ada juga, menurut Machiavelli, dia juga berpendapat, bentuk pemerintahan yang modern itu ya berbentuk modern republik kerajaan. Negara republik, akan tapi dia menganut bagaimana sistem kerajaan di dalamnya. Lanjut lagi. Kita berbicara mengenai demokratisasi saat ini. Ketika kita tadi sudah mengupas demokrasi ini adalah sebuah sistem, bagaimana sistem kita berpolitik, sistem kita melakukan penyelenggaraan pemerintahan, di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Demokratisasi itu adalah sebuah penerapan kaidah. Jadi kaidah-kaidah dalam kehidupan, prinsip di dalam kita berdemokrasi pada setiap kegiatan kenegaraan tersebut. Akan tapi demokrasi ini lebih merujuk bagaimana proses. Bagaimana sih proses kita menjalankan demokrasi ini supaya lebih demokratis. Terhadap bagaimana demokratis ini beradanya di dalam sistem politik kita supaya lebih demokrasi. Yang bagaimana dalam intinya demokratisasi yang harus dijalankan guna kepentingan demokrasi itu sendiri, supaya demokrasinya tidak ada compang samping atau kepentingan sebelah pihak. Misalkan demokrasi ya, walaupun demokrasi salah satu penyakit yang berada di tubuh demokrasi yaitu adalah oligarki. Kan tapi ketika kita bisa melihat demokratisasi itu yang sangat perlu. Kenapa demokratisasi itu sangat perlu? Mungkin untuk yang pertama, ketika di dalam suatu pemerintahan demokrasi itu tidak demokratis, pasti di situ akan terjadi yang namanya ketimpangan. Jadi salah satu contoh. Di situ ada ketimpangan, pasti di situ akan ada keputusan yang masih berbau-bau kesenang-menangan. Akan tapi kesenang-menangan ini dibalut dengan adanya kepentingan bersama. Dan pada polanya, dari non-demokrasi itu harus menuju ke demokrasi. Jadi kalau kita melihat demokratisasi ini kan ketika sudah demokrasi, bagaimana menjalankan demokrasi ini harus demokratis. Demokratis yang dijalankan harus bagaimana memenuhi unsur-unsur di dalam demokrasi itu sendiri.
Ya, unsur dari demokrasi itu bagaimana demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang di situ semua orang dijamin, mulai dari hak berbicara, hak berpendapat, dan lain sebagainya. Hak untuk hidup, hak menentukan nasib sendiri di situ. Ketika kita melihat lagi proses demokrasi, misalkan kita mengangan-angankan ada rezim non demokrasi, misalkan dari rezim kerajaan feodalisme. Ketika masyarakat sudah mulai muak dengan adanya sistem feodalis, misalkan kalau kita artikan ya abad-abad pertengahan, di situ kan bagaimana mulai adanya penggulingan kerajaan-kerajaan karena masyarakat sudah muak bagaimana melihat adanya kesewenang-wenangan yang diberikan raja. Walaupun di situ ada pengertian raja ini sebagai tangan Tuhan. Bagaimana raja dia bisa sebagai tangan Tuhan yang menentukan nasib orang banyak. Akan tapi seiring berjalannya waktu, ya orang mulai bosan. Kita punya kebebasan, kita sama-sama manusia. Nah di situ, bagaimana manusia tidak dihargai lagi. Ketika ada orang yang dianggap lebih tinggi dari orang lain. Bagaimana di dalam rezim non-demokrasi, itu harus diruntuhkan untuk bagaimana membangun adanya rezim demokrasi. Ketika rezim demokrasi sudah terbangun, yaitu dia harus dikuatkan. Bagaimana pijakan di dalam keberlangsungan demokrasi ini harus tetap ada. Masalah demokratisasi pasti kita harus melihat dulu, kita harus menganut dulu sistemnya demokrasi. Baru di situ bagaimana rakyat. Rakyat ini harus demokratisasi. Bagaimana ketika rakyat tidak demokratisasi? Ya kita harus melakukan bagaimana upaya pengkonsolidasian massa, menyatukan perspektif di dalam tubuh, di dalam pemikiran masyarakat. Mungkin saya dapat mengutip pendapat Pramudianatur, salah satu tokoh Indonesia yang sangat terkenal. Bagaimana beliau mengatakan, didiklah rakyat dengan berorganisasi dan didiklah pemerintah dengan perlawanan. Itu salah satu nuansa bagaimana demokratisasi bisa lewat organisasi-organisasi masyarakat. Ketika masyarakat mau berorganisasi, dalam tanda kutip pasti di situ ada hal-hal lain. Organisasi yang dimaksud pasti haruslah organisasi yang mempunyai makna-makna bagaimana filosofi kerakyatannya. Ya secara nggak langsung masyarakat harus harus mempunyai organisasi yang mempunyai sikap atau progres berprinsip revolusioner, bagaimana guna untuk mendemokratisasikan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Demokratisasi adalah sebuah guna memegang kendali pemerintahan yang pro terhadap kepentingan rakyat secara nyata. Demokratisasi adalah pendemonstrasian segenap rakyat turut serta memegang kendali terhadap suatu sistem pemerintahan. Demokrasi itu adalah demokratisasi, itu juga diartikan sebagai bagian dari tangan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Praktiknya disebut dengan istilah demokrasi. Jadi ketika kita melihat demokratisasi di Indonesia, mungkin yang saya dapat analisa, demokratisasi yang berada di Indonesia ketika kita mengacu kepada teori ini, ketika demokratisasi bagaimana hanya untuk memilih, kita hanya memilih bagaimana pemimpin kita. Kalau di Indonesia diadopsi bagaimana konsep di dalam penyelenggaraan pemilu. Yang artinya di situ masyarakat dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih yang pertama. Yang kedua, bagaimana masyarakat bisa memilih pemimpinnya. Pasti kalau kita lihat bagaimana sistem pemerintahan pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali semenjak reformasi. Artinya kan di situ bagaimana prinsip dari demokrasi sudah mulai dijalankan. Bagaimana metode yang dijalankan untuk mendemokratisasikan
demokratisasi untuk memilih calon pemimpin kita melalui kotak suara, surat melalui pemilu, yang dimana seseorang yang dapat mencalonkan dirinya atau dicalonkan melalui partai politik. Nah, artinya di situ ada pihak lain yang bercampur tangan dalam terselenggaranya demokratisasi, yaitu partai politik itu tadi. Partai politik memang dia tidak berada di lingkaran pemerintahan. Dia berada di luar lingkaran pemerintahan. Ya mungkin pemerintahan kita artikan bagaimana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan di partai politik ini dia berada di luar. Akan tapi partai politik mempunyai peranan yang sangat kuat. Kenapa diartikan sebagai peranannya yang sangat kuat? Nuansa-nuansa politik dan nuansa-nuansa politis pasti di situ akan ada. Karena tanpa kita sadari pun, seseorang calon-calon pemimpin yang mau kita pilih, itu dia diusung oleh partai politik. Jadi partai politik ini selain punya relasi kuasa, pasti di situ akan ada relasi-relasi lain yang terbangun di dalam proses demokratisasi yang akan dijalankan di Indonesia. Demokratisasi itu adalah sebuah proses bagaimana penegakan nilai-nilai di dalam demokrasi kepada rakyat. Sehingga dalam pandangan sistem politik dan pandangan hidup di dalam masyarakat itu menjadi demokratis dalam menjalankan terbentuknya secara baik tanpa adanya intervensi dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana demokratisasi itu dapat terjalin dengan baik? Bagaimana rakyat itu yang pertama, rakyat harus melek, harus melihat. Walaupun banyak orang mengatakan politik itu jahat, politik itu kejam, tapi kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, mungkin saya dapat mengatakannya seperti itu, kita diatur oleh bagaimana kebijakan. Dan kebijakan tersebut pasti ada nuansa atau muatan politik di dalamnya. Maka dari itulah, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita harus punya perspektif. Kita harus punya pemikiran yang lebih progres. Kita harus memupuk bagaimana pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan kita mengenai politik itu tadi. Politik yang baik, bagiku adalah politik yang dimana rakyat itu dia sadar terhadap apa yang sebenarnya menjadi sebab dan akibat. Apa yang menjadi sebab dan akibat tersebut? Kenapa masyarakat harus mensadari? Karena ketika masyarakat tidak sadar, pasti di situ akan ada permainan-permainan di luar yang secara permainan tersebut kurang sehat. Ketika masyarakat tidak sadar bahwa politik uang itu menyesatkan untuk pemilihan pemimpin, di situ akan terjadi bagaimana ke depan ya berbangsa dan bernegara belum tentu baik ketika hal-hal tersebut masyarakat pun tidak mensadari. Dan bila masyarakat pun sudah mensadari, akan tapi masyarakat tidak berbuat, itu akan jadi problem tambahan. Selanjutnya mengenai adanya demokratisasi, di sini saya ada 3 poin yang dimana saya anggap sebagai salah satu parameter adanya keberhasilan demokratisasi. Mungkin cara demokratisasi, bagaimana kita penerapan soal nilai-nilai, soal norma-norma yang berada di norma-norma mengenai demokrasi itu tadi, itu bisa diserap oleh masyarakat. Dan masyarakat memahami akan mengenai hak-haknya, hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat sipil, bagaimana melihat dan menganalisa kondisi sosial atau kultur sosial, dan bagaimana struktur di dalam pemerintahan. Mereka memahami kenapa hak saya seperti ini dan lain sebagainya. Sadar. Misalkan ketika kita menganalisa, seorang mahasiswa juga harus sadar terhadap haknya sebagai seorang mahasiswa. Dan kewajibannya pun juga harus seperti itu. Misalkan seorang pekerja, dia juga harus sadar bagaimana hak-haknya sebagai kelas pekerja.
hak mendapatkan A, B, C, dan sebagainya, seperti hak bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan yang lain. Akan tapi kadangkala ketika kita melihat dinamika demokratisasi di Indonesia pun sebenarnya mengalami yang namanya pasang surut. Misalkan kalau kita melihat ada beberapa pengklasifikasian mengenai ritme atau kita lihat waktu ke waktu Indonesia di Indonesia. Mungkin ketika kita memandang di masa yang pertama, mungkin saya akan membahas bagaimana di masa Orde Lama. Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, seorang revolusioner, pasti di situ terjadi, di dalam catatan sejarah akan terjadi bagaimana naik turun proses demokrasi. Kalau dapat kita analisa di masa Orde Baru, Orde Lama, di situ adanya bagaimana munculnya partai-partai di Indonesia sebagai salah satu negara baru yang menganut konsep republik demokrasi. Di situ dia sudah mulai ada nuansa demokrasi. Bagaimana kita mencari, memilih, dipilih, dan sebagainya. Akan tetapi di masa Orde Lama pun di situ ada coretan hitam, tinta merah di segenap kertas putih. Bagaimana Presiden Soekarno menyatakan dia akan menjadi presiden seumur hidup dan lain sebagainya. Akan tapi di masa Orde Lama tersebut pasti kita juga akan melihat ketika kita bahas. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Berlanjut lagi bagaimana di Orde Baru, yang bagaimana semangat cita-cita habis menumpasnya setelah adanya peristiwa kelam catatan sejarah Indonesia, yaitu peristiwa 1964, penumpasan G30 SPKI. Di situ kan bagaimana kalau kita menganalisa di negara demokrasi seseorang yang bersalah harus diadili. Bagaimana konsep negaranya, konsep negara hukum. Kita punya kebebasan, kita punya pandangan, kita harus mempunyai hak kita harus mensadarinya. Dan apabila hak itu dirampas, kita harus memperjuangkannya. Tapi balik lagi di masa Orde Lama, bagaimana di pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dan yang sampai akhirnya dia ditumbangkan oleh mahasiswa. Sebagai yang kita kenal mungkin tahun 98 masa reformasi. Di masa Orde Baru, di situ juga melihat bagaimana demokrasi di Indonesia ya hanya tinggal nama selama 32 tahun. Akan tapi yang harus kita lihat, upaya dari rakyat, upaya dari masyarakat, upaya dari kelas pekerja, upaya dari kelas mahasiswa, upaya dari kelas petani, dan lain sebagainya. Mereka mengkonsolidasikan bagaimana untuk menumbangkan rezim yang otoriter itu. Itu kan sebagai salah satu bentuk demokratisasi, melalui organisasi, melalui partai politik, melalui konsolidasi massa di tiap kota, di tiap desa, bagaimana mereka bersepakat untuk merubah sebuah sistem atau pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Tapi kalau jika kita menganalisa lagi, pasti di situ akan ada transisi. Di masa transisi dari Orde Baru ke Orde Lama pasti ada catatan khusus. Dan begitu pula ketika dari Orde Baru ke masa reformasi. Di masa reformasi, mungkin kalau kita lihat di situ ada seseorang yang dapat kita katakan sebagai tokoh reformasi. Ya, mungkin kalau kita kenal ya mereka yang berada di Senayan sana sampai saat ini menjadi penerus baru. Ada Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya sebagai salah satu orang yang dianggap berperan penting di dalam penumbangan rezim Soeharto. Dan pasti di dalam transisi masa pemerintahan ada hal-hal yang dimana menjadi catatan-catatan. Belum tentu akan lebih baik atau lebih buruk. Akan tetapi apakah itu akan terjalin dengan baik atau akan lambat.
semangat reformasi yang diagung-agungkan dan dijunjung, bagaimana harus ada pemerintahan yang menerapkan sistem check and balance antar lembaga, bagaimana pemerintahan yang terbebas dari KKN, karena KKN yang sudah merajalela di masa Orde Baru ketika reformasi ditumbangkan, bagaimana kolusi, korupsi, dan nepotisme, keluarga cemara ditumbangkan. Di situ juga terlihat bagaimana ke depannya. Tetapi dari parameter demokratisasi, mungkin untuk yang pertama itu ada tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Artinya masyarakat ini sudah mulai paham. Masyarakat sudah mulai sadar bagaimana nilai-nilai ini loh, bagaimana pemerintahan kita. Pemerintahan kita itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita sebagai rakyat di situ. Bagaimana itu udah menjadi kultur kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu bagaimana terbentuk dan terjalinnya demokrasi yang menerapkan adanya prinsip-prinsip dalam memajukan kesejahteraan. Kita sudah mengetahui pemerintah ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan kita harus membuat struktur. Bagaimana di situ ada, ya kalau di Indonesia saat ini ada kepala desa dan sebagainya, ada strukturalistiknya. Karena demokrasi dan struktur ini dia punya keterkaitan. Demokratisasi, negara demokrasi memiliki kriteria yang mengikat, dan di dalam menjalankan pemerintahannya itu mewujudkan sebuah sistem demokrasi melalui lembaga dan masyarakat yang demokratis. Yang pada intinya adanya budaya. Nanti akan ada mudanya. Ada munculnya budaya masyarakat di dalam pengambilan keputusan secara demokrasi. Budaya masyarakat dalam menentukan pandangan secara demokrasi. Yang itu terjalin dan akan menjadi kultur masyarakat untuk kedepannya. Demokrasi juga memerlukan kontrol, bagaimana dukungan yang paling berperan penting di dalam sebuah sistem demokrasi, supaya demokratisasi, di situ masyarakat mempunyai kendali penuh terhadap sosial. Bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis di segala bidang. Bagaimana bidang A, bidang B, dan sebagainya. Di sini ada salah satu hal yang bagaimana menjadi kunci atau dapat kita katakan anak panah. Anak panah yang dimana anak panah ini untuk menuju bagaimana demokratisasi itu sendiri. Yang pertama, masyarakat dia harus didorong bagaimana masyarakat memang memerlukan pendidikan politik terhadap rakyat. Itu sebagai sebuah senjata di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan demokratisasi sejati. Pendidikan demokrasi terhadap rakyat itu tidak mengenal usia, entah melalui organisasi dan lain sebagainya. Rakyat harus paham, dia harus memahami apa hak mereka, apa yang mereka harus capai, apa yang mereka harus wujudkan di dalam negara demokrasi tersebut untuk mewujudkan bagaimana demokratisasi sejati. Yang kedua, pasti di situ ada sektor pendidikan yang menjadi penunjang adanya demokrasi. Pendidikan demokrasi terhadap rakyat sejak dini harus dilakukan. Bagaimana kita sejak kecil sudah diajarin bagaimana adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sebagai salah satu pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana di dalam prakteknya tersebut kita sejak kecil harus berlatih bagaimana tata cara pengambilan keputusan yang demokratis tanpa adanya menjatuhkan atau menyingkirkan orang-orang yang kita tidak anggap demokratis. Karena pola-pola tersebut pasti nantinya ke depan akan kita terapkan secara terus-menerus. Bagaimana kita harus demokrasi. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih.